Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Junior Fisika dan di video kali ini kita akan membahaskan soal yang berhubungan dengan persamaan umum gelombang berjalan. Tapi sebelum masuk ke soal yang pertama, seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan seputar pembelajaran fisika. Baik, untuk soal yang pertama, kita diberikan sebuah gelombang transversal yang merambat di sepanjang sumbu X, di mana sumbu X memberikan kita data berupa waktu dengan satuan sekon yang berwarna biru, dan jarak dengan satuan meter yang berwarna orange. Sedangkan di sumbu Y, pada titik puncak gelombang, diberikan angka positif 0,4 dengan satuan meter dan di bagian dasar gelombangnya adalah negatif 0,4 satuan meter. Gelombang digambarkan merambat dari kiri ke kanan dengan cepat rambat V yang belum diketahui besarnya berapa. Tentukan misalkan A, berapakah persamaan umum simpangan gelombang atau Y, yang B, persamaan kecepatan getar gelombang atau V getar, C, persamaan percepatan getar gelombang atau A getar, dan D, beda fase titik A dan titik B. Nah, untuk menjawab soal ini maka kita harus sudah mengetahui bagaimana bentuk persamaan simpangan gelombang yang akan kita gunakan. Kalau melihat dari gambarnya ini, gelombang dimulai bergerak dari titik 0,0, maka fungsi gelombang ini merupakan gelombang sinus. Sehingga persamaan simpangan yang kita pakai adalah Y sama dengan A sin buka kurung omega T plus minus Kx, di mana A adalah amplitudo, omega adalah kecepatan sudut, T adalah lama waktu getar sumber getaran, sedangkan K adalah bilangan gelombang, dan X merupakan jarak suatu titik dari sumber getarnya. Kita harus menggantikan komponen-komponen yang ada di persamaan simpangan gelombang ini dengan data-data yang kita dapat dari gambar. Pertama, dimulai dari kecepatan sudut atau omega. Sebagaimana kita ketahui, omega dirumuskan dengan 2pi per periode. Kemudian adalah K atau bilangan gelombang yang dirumuskan dengan 2pi per lambda. Ingat, karena kita hanya mencari persamaan saja, maka nilai pi di situ tidak perlu digantikan dengan 180 derajat. Sekarang kita mulai mencari berapa besar periode gelombang. Dari gambar ini dapat kita amati satu gelombang ditempuh dari 2 detik ke 4 detik. Maka besarnya periode gelombang adalah 2 detik atau 2 sekon. Sehingga omega sama dengan 2pi per 2 sama dengan pi radian per sekon. Sehingga omega pada persamaan di situ kita gantikan dengan pi. Kemudian K. Di sini kita mencari berapa besar panjang gelombang atau lambda. Dari gambar, besarnya panjang gelombang atau panjang satu gelombang adalah dari 2 meter ke 6 meter. Jadi besarnya lambda adalah 4 meter, sehingga K sama dengan 2pi per 4 sama dengan 0,5 pi. Nilai K pada persamaan gelombang kita gantikan dengan 0,5 pi. Yang selanjutnya adalah amplitudo. Amplitudo di situ bernilai positif karena gelombang pertama kali bergerak ke atas. Sehingga nilai A pada persamaan kita gantikan dengan positif 0,4. Selanjutnya kita melihat arah rambat gelombang, yaitu dari kiri ke kanan. Jika rambatannya adalah dari kiri ke kanan, maka tanda yang ada di dalam kurung ini kita gantikan dengan minus. Sebaliknya, kalau gelombang merambat dari kanan ke kiri, maka tanda di dalam kurung menjadi plus. Yang berikutnya, walaupun ini tidak ada hubungannya dengan persamaan umum simpangan gelombang,
tapi boleh kita mencari berapa besar cepat rambat gelombang atau V. Di sepanjang sumbu X, cepat rambat gelombang adalah konstan, sehingga dapat kita gunakan persamaan GLB, yaitu V sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan jarak tempuh dibagi waktu. Kalian boleh saja melihat secara keseluruhan berapa jarak yang ditempuh gelombang dan berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut, atau hanya melihat beberapa bagian gelombang saja. Misalnya satu bukit ini, yaitu setengah gelombang, menempuh jarak 2 meter, sedangkan waktu di sini pasti 1 detik. Sehingga V bisa kita peroleh sama dengan 2/1 sama dengan 2 meter per sekon. Atau jika tidak menggunakan data dari gambar, kita bisa menggunakan data dari persamaan simpangan gelombang yang sudah kita peroleh, di mana V dirumuskan dengan omega atau kecepatan sudut dibagikan dengan K, yaitu bilangan gelombang. Omega kita peroleh sebesar pi, sedangkan K bilangan gelombang 0,5 pi, hasilnya pasti tetap akan sama, yaitu sebesar 2 meter per sekon. Yang berikutnya adalah menentukan persamaan kecepatan getar gelombang. Ya, seperti yang pada poin A, karena hanya menentukan persamaannya saja, jadi tidak perlu mencari sampai ke nilainya. Nah, yang perlu dipahami bahwa gelombang itu memiliki 2 jenis kecepatan. Yang pertama adalah kecepatan rambatnya ya di sepanjang sumbu X itu, dan nilainya selalu konstan. Yang kedua adalah kecepatan getar, yaitu kecepatan gerak naik turunnya, dan nilainya selalu berubah-ubah karena bergantung dengan waktu. Nah, untuk mencari persamaan kecepatan ini, maka kita menggunakan turunan fungsi trigonometri, di mana persamaan kecepatan V diturunkan dari persamaan simpangan terhadap waktu seperti ini. V sama dengan dy per dt sama dengan d per dt 0,4 sin pt dikurang 0,5 px. Tidak akan dibahaskan secara detail ya bagaimana cara menurunkan persamaan trigonometri ini, karena pada dasarnya ini merupakan pembahasan yang ada di lingkup matematika. Kita hanya membahasnya secara cepat saja sampai menemukan persamaan kecepatan yang kita cari gitu ya. Langsung saja, yang pertama V sama dengan 0,4. Jadi 0,4 ini merupakan konstanta berupa amplitudo ya, langsung diturunkan saja, tidak perlu diubah. Kemudian kita lihat yang ada di dalam kurung ini. Di situ yang memiliki variabel T atau waktu adalah pi ya, si kecepatan sudutnya ini. Maka ini kita turunkan satu kali, turunan dari pt yaitu pi saja. Yang selanjutnya kita turunkan fungsi sudutnya, sinus ya, turunan satu kali dari sinus adalah kosinus. Dan terakhir kita tuliskan sudutnya secara lengkap seperti yang ada pada persamaan simpangan, yaitu pt dikurang 0,5 px. Sehingga kita perolehlah persamaan kecepatan getar gelombang, yaitu V sama dengan 0,4 pi cos pt dikurang 0,5 px. Yang C sama ya, mencari persamaan percepatan getar gelombang. Jadi masih mencari persamaan. Oleh karena itu kita juga tetap menggunakan cara turunan fungsi trigonometri, tapi yang sekarang kita turunkan adalah dari persamaan kecepatannya untuk mencari persamaan percepatan. Maka A sama dengan dv per dt sama dengan d per dt 0,4 pi cos pt dikurang 0,5 px, yaitu turunan persamaan kecepatan terhadap waktu. Langsung saja, A sama dengan, di sini kita punya konstanta 0,4 pi, kita langsung saja tulis, tidak berubah. Kemudian yang ada di dalam kurung yang memiliki variabel T atau waktu adalah pi ya, si kecepatan sudut. Maka ini yang kita turunkan satu kali, turunan dari pi T adalah pi saja. Kemudian fungsi sudutnya kosinus kita turunkan, turunan dari kosinus adalah negatif sinus. Dan terakhir sudutnya kita tulis secara lengkap,
Pt dikurang 0,5 Px. Nah, agar tidak membingungkan, tanda negatif di sini boleh kita pindah ke depan, di depan konstanta ini, maka persamaan akhir dari percepatan getar adalah A sama dengan negatif 0,4 Pi kuadrat sinus Pt dikurang 0,5 Px. Yang D adalah menentukan beda fase titik A dan B. Nah, ini baru bukan persamaan ya, tapi kita mencari nilai beda fase beda fase titik A dengan titik B. Nah, untuk mencari besar beda fase, maka kita kembali ke persamaan simpangan gelombang Y sama dengan 0,4 sin Pt dikurang 0,5 Px. Nah, yang di dalam kurung ini kan merupakan sudut fase, ya kan? Jadi untuk mencari atau melihat rumus dari fase gelombang, kita keluarkan 2pi dari dalam kurung ini. Jika 2pi sudah dikeluarkan, maka yang di dalam kurung menjadi T/2 dikurang X/4. Ya, kalau saya kalikan pelangi, saya cek kembali ya, 2pi dikalikan T/2 maka menjadi Pt. 2pi dikalikan dengan X/4 maka menjadi setengah atau 0,5 Px. Nah, sekarang yang ada di dalam kurung inilah merupakan si rumusan fase gelombang yang ada di atas ini ya. T/2 dikurang X/4, di mana 2 itu merupakan periode, sedangkan 4 tidak lain adalah panjang satu gelombang atau lambda. Kita kembali ke rumusan fase gelombangnya. Karena yang ditanyakan adalah beda fase, bukan hanya fase satu titik ya, tapi beda fase dari 2 titik, maka itu tidak lain merupakan selisih atau delta. Sama dengan T/T dikurang XA, yaitu jarak titik A ya maksudnya ya, dibagi dengan lambda dikurangkan dengan T/T dikurang XB, jarak titik B ke sumber getaran, dibagi dengan lambda atau panjang gelombang. Nah, kalau kalian amati dari persamaan ini, yang diberikan kode A dan B hanyalah X saja. Kenapa T tidak diberikan kode A dan B? Karena pada dasarnya T ini merupakan waktu dari lamanya sumber bergetar. Ya, kita tahu bahwa sumber dari gelombangnya itu kan hanya satu ya. Jadi T di sini dengan T di sini sama-sama milik sumber getaran yang nilainya adalah sama juga. Begitu juga dengan periode. Periode ini nilainya adalah sama. Ya, sehingga kalau saya kurangkan T/T dikurangkan T/T yang di sini pasti habis dong. Nah, maka yang tersisa adalah minus XA per lambda dikurang minus XB per lambda. Persamaannya menjadi delta fase gelombang sama dengan XP per lambda dikurang XA per lambda. Oh ya, lambang dari fase gelombang ini dibaca dengan C ya. Jadi delta C sama dengan XP per lambda dikurang XA per lambda. Langsung saja ya, kita masukkan ke rumusan, tapi kita harus tahu dulu berapa nilai XP, berapa nilai XA. Cara mengetahui jarak titik P ke sumber getaran ya, ini bisa kita lihat dari gambarnya sudah kelihatan ya. Sedangkan titik A kita belum tahu nih. Nah, gampang saja, jika satu gelombang ini adalah jaraknya 2 meter, sedangkan titik A ini kan berada pada jarak setengah gelombang, maka jarak XA ke sumber tidak lain adalah setengah dari 2, yaitu 1 meter. Sedangkan jarak B ke titik sumber getaran sudah jelas, yaitu 4 meter. Kita masukkan ke rumusan, sama dengan 4/4 dikurang 1/4, maka besarnya beda fase titik A dan B adalah 0,75. Baik, untuk soal yang kedua, perpindahan vertikal Y dari gelombang berjalan transversal ditunjukkan dengan persamaan Y sama dengan 6 sin 10 Pt dikurang 1/2 Px dengan X dan Y dalam cm dan T dalam detik. Gambarkanlah bentuk dan keadaan gelombang yang dimaksud secara lengkap. Jadi maksudnya perpindahan vertikal di sini maksudnya adalah simpangannya ya, simpangan getarnya. Kemudian diketahui di situ soalnya ada
Y ini adalah dari persamaan simpangan, dan yang diminta adalah menggambarkan gelombang lengkap. Lengkap ini maksudnya lengkap dengan datanya, entah waktunya, jaraknya, ataupun besar simpangannya. Nah, ini sebenarnya merupakan kebalikan dari soal yang nomor 1. Sehingga kita bongkar dulu dari persamaan simpangan ini, kira-kira kita bisa mendapatkan data apa saja ya. Yang pertama pasti kita mendapatkan data amplitudo di situ sebesar 6 cm. Kemudian di situ ada 10 pi T ya, sebagaimana yang kita tahu yang di depan T itu merupakan omega. Jadi besarnya omega di situ adalah 10 pi. Dari nilai omega 10 pi itu kita bisa mencari nilai periode dengan cara T sama dengan 2 pi per omega. Dengan omega yang tadi adalah 10 pi, sehingga 2 pi dibagi 10 pi, dapatlah di situ 0,2. Satuan periode adalah sekon atau detik. Kemudian yang di depan X ya, yang koefisien X ini ada setengah pi, itu tidak lain adalah nilai bilangan gelombang atau K. Dari sana kita bisa mendapatkan panjang gelombang lambda, sehingga lambda sama dengan 2 pi per K. Ya, jadi 2 pi per setengah pi sama dengan 4 cm. Maka kalau saya mau menggambarkan gelombang sesuai dengan persamaan simpangannya, ya pastikan dulu di sini fungsinya adalah sinus ya. Jadi gelombangnya adalah gelombang sinus, yaitu kita menggambarkannya dimulai dari titik 0,0. Kemudian amplitudonya dia bernilai positif. Kalau bernilai positif, maka getaran pertama kali gelombang adalah mengarah ke atas, sehingga gambar gelombangnya kurang lebih seperti ini. Nah, dimulai dari 0,0 dan bergerak pertama kali ke atas. Oke, tinggal kita lengkapi dengan data-data yang kita peroleh dari persamaan simpangan di atas ya. Yang pertama tadi ada amplitudo. Nilai amplitudonya adalah 6 ya. 6 cm. Kemudian kita dapat data periode 0,2 sekon yang merupakan waktu untuk menempuh satu gelombang. Jadi, nah yang areal merah itu merupakan perjalanan satu gelombang, maka waktu di sini adalah 0,2 sekon. Ya. Kalau satu gelombang ditempuh dalam waktu 0,2, maka setengah perjalanannya adalah 0,1, sehingga selisihnya adalah 0,1 sekon ya setiap setengah gelombang. Sehingga di sini pasti 0,3, 0,4 dan 0,5. Kemudian adalah kita punya data panjang satu gelombang tadi di sini ya. Maka besarnya jaraknya di situ adalah 4 cm. Jika satu gelombang itu 4 cm, maka setengah perjalanannya adalah 2 cm. Sehingga selisih setengah perjalanan gelombang adalah 2 cm. Di sini menjadi 6 cm, kemudian 8 cm dan 10 cm. Nah, kemudian adalah kita menentukan arah dari rambatan gelombang ini. Untuk melihat arah rambatan, kita melihat tanda yang ada di dalam sudut fase gelombang ya, yang di dalam kurung ini. Jadi kalau dia minus, maka arah rambatan gelombangnya adalah dari kiri ke kanan atau sedang merambat ke kanan dengan kecepatan V yang bisa dicari dengan cara yang sama ya, seperti contoh soal nomor 1. Kurang lebih seperti itu contoh pembahasan yang bisa kita berikan ya. Pembahasan soal yang perlu dipahami adalah bahwa tidak selamanya bahwa persamaan simpangan suatu gelombang itu berfungsi sinus, bisa saja dia berfungsi kosinus. Untuk model soal semacam itu nanti akan kita coba bahaskan di lain video dan di lain kesempatan. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.